الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال ربنا جل جلاله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله jamaah salat Jumat, hamba-hamba Allah, a'azzani Allahu wa iyyakum, yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kepada kita di dalam ayatnya yang aziz, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian satu kaum yang menyeru manusia kepada kebaikan, mendakwakan manusia kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan mereka kepada kebaikan-kebaikan tersebut, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang daripada kemungkaran-kemungkaran. Ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, kata Allah Azza wa Jal. Ayyuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jum'ah a'azzani Allahu wa iyyakum. Kalaulah kita memperhatikan ayat yang mulia ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita bahwa hendaklah ada sebahagian kelompok dari umat Islam ini, orang-orang yang menghibahkan dirinya untuk menjalankan 3 perkara. Perkara yang pertama adalah mendakwakan manusia kepada jalan Allah. Karena manusia
kehidupan mereka di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan kecuali hanyalah untuk mewujudkan pengabdian kepada Allah Azza wa Jal. Sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan para rasul mendakwakan manusia kepada misi yang agung ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam ayatnya yang lain, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat, kepada setiap kaum, seorang rasul yang menyeru mereka untuk menyembah kepada Allah saja dan meninggalkan sesembahan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Sehingga terkadang di dalam menjalankan misi mendakwakan manusia kepada kebajikan ini, para rasul dibantu oleh para nabi karena begitu beratnya perjalanan dakwah yang mereka sampaikan. Sampai-sampai Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam 950 tahun mendakwakan umatnya untuk kembali kepada Allah. Yang hadir menjawab seruan Nabi Allah Nuh itu hanyalah beberapa orang saja. Sehingga itu bukan berarti karena Nabi Allah Nuh bermalas-malasan di dalam menyampaikan dakwah kepada Allah, tetapi justru Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam telah mengatakan di dalam ayat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan kepada kita. Nabi Allah Nuh mengatakan bahwasanya, "Rabbi, ya Rabbku, sesungguhnya aku telah mendakwakan mereka lailan wa nahara, siang dan malam, tetapi wala tazidhum, tetapi hal itu tidak menambahkan kepada mereka illa firara, melainkan mereka semakin jauh dan semakin jauh dari seruanku." Setiap kali Nabi Allah Nuh berdakwah mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, maka setiap kali itu pula adalah penentangan-penentangan dan bahkan mereka semakin menjauh daripada dakwah Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam itu. Maka cukuplah ini menjadi gambaran kepada kita bahwasanya ternyata menyeru manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan tujuan yang dengannya Allah menciptakan mereka, ternyata bukanlah pekerjaan yang mudah. Sebab itu seorang rasul dibantu dengan nabi-nabi yang lainnya, sebagaimana terjadi pada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berbicara langsung kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam juga tidak kalah beratnya menghadapi fitnah, cobaan dan ujian dalam mendakwakan Fir'aun dan kaumnya untuk kembali kepada Allah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surat Yasin, "Idh arsalna ilaihim rasulan fa'azzaznahu bithalithin." Sungguh ketika kami telah mengutuskan kepada mereka seorang rasul, lalu kami kuatkan posisi seorang rasul itu dengan nabi yang lainnya, sebagaimana Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dibantu oleh Nabi Allah Harun alaihi salatu wassalam. Meskipun demikian, tetap saja perjalanan untuk mendakwakan manusia kepada Allah adalah perjalanan yang sulit. Maka dari itu ayyuhal muslimuna ibadallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, kepada umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar senantiasa ada di antara mereka yang menjalankan tugas yang mulia ini sebagai pewaris para nabi dan para rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimana wa rahimahallahu ta'ala di dalam sunannya, bahwasanya al-ulama warathatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris-pewaris para nabi.
wal anbiya'u lam yuwarrithu dinaran wala dirham. Sungguh para nabi itu mereka tidak mewariskan uang, tidak mewariskan harta benda. Innama warathul ilma, sesungguhnya mereka hanya mewariskan ilmu. Faman akhadhaha akhadha bihadzin wafir, barang siapa yang mengambil ilmu para nabi itu sungguh dia telah mengambil warisan mereka yang banyak dan sangat besar. Ayyuhal muslimuna ibadallah, maka dari itu hendaklah sekali lagi Allah memerintahkan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, mengajak manusia kepada kebajikan. Kemudian wa ya'maruna bil ma'ruf, memerintahkan mereka untuk melakukan kebajikan-kebajikan tersebut. Kenapa? Karena banyak sekali di antara manusia yang mereka sudah mengenal tentang kebaikan, namun mereka berat untuk melakukan kebaikan tersebut. Ada dan bukan sedikit di antara kaum muslimin yang mereka tahu bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib bagi mereka, tetapi juga bukan sedikit dari mereka yang ketika waktu-waktu sholat itu tiba justru mereka sedang tenggelam di dalam permainan dan senda gurau mereka. Apakah mereka tidak tahu bahwa sholat itu adalah sebuah kewajiban bagi mereka? Tentunya mereka tahu. Namun itulah tabiat manusia. Setiap orang yang mengetahui tentang kebenaran belum tentu dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebenaran itu. Bahkan mungkin pengetahuannya itu tidak akan bermakna dan berarti baginya, tatkala pengetahuan hanyalah sebuah pengetahuan. Bukankah sejarah Islam telah memberikan pelajaran penting bagi kita dan sangat berharga, yaitu ketika Abu Thalib yang begitu gigih dalam membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengetahui bahwasanya dakwah yang diserukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah yang hak, dakwah yang benar. Tetapi pengetahuan Abu Thalib tidak menyebabkan dia selamat dari nerakanya Allah Azza wa Jal. Justru dia mati dalam keadaan kafir dan dia ditempatkan oleh Allah di dalam nerakanya Allah Azza wa Jal, dan dia kekal abadi di dalam neraka tersebut. Apakah dia tidak mengetahui tentang kebenaran dakwah Rasulullah? Dia tahu. Dia tahu. Kalau kita membaca sejarah perjalanan atau sirah Nabi, kita dapat mengerti dengan jelas bahwa Abu Thalib tahu bahwa dakwah yang diserukan oleh Nabi adalah dakwah kebenaran. Abu Thalib juga bukan sedikit pembelaannya terhadap Rasulullah, dan bukan pula sedikit pembelaannya terhadap kaum muslimin. Tetapi semua itu tidak berarti di hadapan Allah Azza wa Jal pada hari kiamat. Kenapa? Karena pengetahuan hanyalah sebatas pengetahuan belaka. Sebab itu, ketika manusia telah ditunjukkan kepada kebenaran, mereka telah memahaminya dan telah mengerti tentangnya, mereka harus diperintahkan untuk melakukan kebenaran tersebut, harus terjun dan mengambil bagian untuk berada di tengah-tengah para pelaku kebenaran tersebut. Lalu bagian yang ketiga adalah wayanhauna 'anil munkar, melarang mereka dari kemungkaran. Kenapa? Karena manusia tidak sedikit di antara mereka yang sudah tahu tentang kebaikan, sudah pula berada di tengah-tengah orang yang melakukan kebaikan, tetapi masih saja terjatuh di dalam keburukan-keburukan, masih saja terjatuh di dalam kemungkaran-kemungkaran. Maka orang yang seperti ini harus dicegah daripada kemungkaran tersebut. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, barang siapa yang telah mengambil bagian untuk melaksanakan 3 fungsi ini sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya, maka dengarkanlah firman Allah Azza wa Jalla di akhir ayat yang mulia ini. Allah mengatakan ulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ayyuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jum'ah a'azzani Allahu wa iyyakum. Sebab seandainya manusia itu dia hidup dengan mementingkan dirinya sendiri,
Dia mempunyai prinsip yang penting dia selamat, yang penting dia beribadah kepada Allah, yang penting dia mengerti tentang agama Allah, yang penting dia menjalankan kewajiban-kewajibannya, dia menjauhi larangan-larangannya, dan dia tidak peduli dengan keluarganya, tidak peduli dengan lingkungannya, tidak peduli dengan keumuman kaum muslimin. Maka sungguh ini adalah merupakan suatu malapetaka besar, yang mana malapetaka ini pernah terjadi kepada Bani Israel. Kenapa? Karena ketika manusia sudah tidak lagi berani untuk mencegah dari kemungkaran, ketika manusia sudah bersikap acuh tak acuh daripada kemungkaran yang ada di lingkungan mereka, maka saat itulah kemungkaran akan mendominan di tengah-tengah masyarakat. Ketika kemungkaran itu telah mendominasi masyarakat sebuah tempat, maka tunggulah sebentar lagi Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan adab dan malapetakanya kepada negeri tersebut. Tidakkah kita memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh." Kata Allah Azza wa Jal bahwa lu'inal ladzina kafaru min bani Israil, Allah telah melaknat orang-orang kafir itu dari kalangan Bani Israel, yaitu dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, karena mereka durhaka kepada Allah dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu, dan yang ketiga adalah mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran yang ada di tengah-tengah mereka. Kemungkaran dianggap sebagai hal yang biasa, kemungkaran didiamkan, kemungkaran dibiarkan begitu saja. Manusia tidak lagi mempunyai keberanian untuk mencegah kemungkaran tersebut. Maka labisa ma kanu yaf'alun, sungguh perbuatan membiarkan kemungkaran di lingkungan mereka itu adalah perbuatan yang sangat busuk, kata Allah Azza wa Jal. Dan perbuatan itulah yang telah menyebabkan, merupakan salah satu faktor yang telah menyebabkan datangnya laknat Allah kepada Bani Israel. Dan tahukah kita ayyuhal muslimuna ibadallah, laknat apa yang telah menimpa Bani Israel? Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan dalam ayatnya yang mulia, wa ja'alna minhum al-qiradata wal khanazir wa abadat tagut, yaitu kami telah melaknat Bani Israel itu dengan menjadikan di antara sebahagian mereka, kami rubah bentuk-bentuk mereka menjadi kera-kera dan babi-babi, dan kami jadikan mereka sebagai penyembah para berhala ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ayyuhal muslimuna ibadallah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah setiap orang berusaha mengambil bagian untuk menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan lingkungannya, dan menyelamatkan kaum muslimin secara umum sesuai dengan kadar kemampuannya. Karena Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan peliharalah keluarga kalian dari api neraka, yang bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu, kata Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum.
Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma aslih ahwalana wa ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih ahwalana wa ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyibah wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana aqimis salah.